Ini Guru Budi, belajar jadi seru lagi. Ayo kawan, sini kesini, rame-rame di Ini Guru Budi. Halo teman-teman hebat, pernahkah kalian memperhatikan lingkungan tempat tinggal kalian? Ada yang tinggal di daerah pegunungan dengan udara yang sejuk? Atau ada yang tinggal di dekat pantai dengan suara ombak dan banyak perahu nelayan? Ada juga yang tinggal di kota yang ramai dengan kendaraan dan gedung tinggi. Sementara itu, sebagian teman kita tinggal di desa yang asri, tenang dan dekat dengan sawah. Nah, ternyata setiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Perbedaan wilayah ini mempengaruhi cara hidup masyarakat, jenis pekerjaan, kebiasaan sehari-hari, bahkan cara mereka bekerja sama dalam kehidupan sosial. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang aku dan lingkungan sekitarku, khususnya mengenai karakteristik wilayah dan praktik gotong royong di lingkungan sekitar. Yuk, simak sampai selesai. Teman-teman, Indonesia adalah negara yang sangat luas dan kaya. Wilayah Indonesia terdiri dari pegunungan, pantai, pedesaan, perkotaan, hutan, sungai, dan banyak lagi. Setiap wilayah memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing. Karakteristik wilayah adalah keadaan atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu tempat. Ciri tersebut bisa dilihat dari kondisi alamnya, udaranya, bentuk permukaannya, pekerjaan penduduknya, sampai kegiatan sehari-hari dari masyarakatnya. Misalnya, daerah pegunungan biasanya memiliki udara sejuk dan banyak perkebunan. Daerah pantai biasanya dekat dengan laut dan banyak masyarakat bekerja sebagai nelayan. Daerah kota biasanya ramai, banyak kendaraan dan masyarakatnya bekerja di bidang jasa, perdagangan atau perkantoran. Sedangkan daerah desa biasanya memiliki sawah yang luas, udara bersih, dan masyarakat banyak bekerja sebagai petani atau peternak. Jadi, lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Wilayah pertama yang akan kita bahas adalah wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Wilayah pegunungan biasanya memiliki permukaan tanah yang tidak rata, ada bukit, ada lereng, dan dataran yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain. Udara di wilayah pegunungan terasa sejuk, bahkan kadang dingin. Karena udaranya sejuk dan tanahnya subur, wilayah ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Masyarakat di daerah pegunungan banyak yang bekerja sebagai petani. Mereka menanam berbagai jenis sayuran seperti wortel, kentang, kol, sawi, dan cabai. Selain itu, ada juga yang menanam buah-buahan seperti apel dan stroberi. Kita bisa lihat bahwa kondisi alam pegunungan sangat mempengaruhi pekerjaan penduduknya. Karena tanahnya subur, masyarakat memanfaatkan lingkungan tersebut untuk bercocok tanam. Selanjutnya adalah wilayah pantai atau pesisir. Wilayah pantai adalah wilayah yang berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Ciri khas wilayah pantai adalah adanya pasir, ombak, angin laut, dan cuaca yang cenderung panas. Di daerah pantai, kita sering melihat perahu nelayan yang berjajar di pinggir laut. Hal ini karena banyak masyarakat pantai bekerja sebagai nelayan. Nelayan menangkap ikan, udang, cumi-cumi, dan hasil laut lainnya. Hasil tangkapan tersebut bisa dijual di pasar atau diolah menjadi makanan. Selain sebagai tempat mencari ikan, pantai juga bisa menjadi tempat wisata. Karena itu, sebagian masyarakat pantai bekerja sebagai pedagang makanan, penjual souvenir, penyewa alat bermain air, atau pemandu wisata. Dari sini kita belajar bahwa masyarakat pantai memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupannya. Sekarang kita masuk ke wilayah perkotaan. Kota adalah wilayah yang biasanya ramai dan padat penduduk. Di kota, kita dapat menemukan banyak gedung tinggi, jalan raya, kendaraan, pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, kantor, dan fasilitas umum lainnya. Kehidupan di kota biasanya berlangsung cepat dan sibuk. Masyarakat kota memiliki pekerjaan yang beragam. Ada yang bekerja sebagai pegawai kantor, buruh, dokter, pedagang, sopir, pekerja pabrik, pengusaha, petugas keamanan, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan desa atau pegunungan, lahan pertanian di kota biasanya tidak terlalu luas. Karena itu, pekerjaan masyarakat kota lebih banyak bergerak di bidang jasa, perdagangan, industri, dan perkantoran.
Namun, meskipun kota terlihat modern dan ramai, masyarakat kota juga tetap membutuhkan kerjasama agar lingkungan tetap bersih, aman, dan nyaman. Wilayah berikutnya adalah wilayah pedesaan. Desa biasanya memiliki suasana yang tenang, udara yang bersih, dan lingkungan yang masih asri. Di desa, kita sering melihat sawah, kebun, sungai, pepohonan, dan rumah-rumah yang tidak terlalu padat. Masyarakat desa banyak yang bekerja sebagai petani. Mereka menanam padi, jagung, singkong, sayuran, dan tanaman pangan lainnya. Selain bertani, ada juga masyarakat desa yang beternak sapi, kambing, ayam, atau bebek. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu keunikan desa adalah hubungan antar warganya yang biasanya sangat akrab. Masyarakat desa sering saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti membangun rumah, membersihkan jalan, atau membantu tetangga yang sedang mengadakan acara. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Wilayah pegunungan cocok untuk pertanian sayur dan buah. Wilayah pantai cocok untuk kegiatan nelayan dan wisata laut. Wilayah perkotaan cocok untuk kegiatan perdagangan, jasa, industri, dan perkantoran. Sedangkan wilayah pedesaan cocok untuk pertanian, peternakan, dan kehidupan yang dekat dengan alam. Artinya, manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka bekerja, beraktivitas, dan membangun kebiasaan sesuai dengan kondisi alam dan sosial di sekitarnya. Inilah pentingnya mengenal lingkungan sekitar. Dengan memahami lingkungan, kita bisa lebih menghargai pekerjaan masyarakat dan keunikan setiap daerah di Indonesia. Setelah mengenal karakteristik wilayah, sekarang kita akan membahas budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Gotong royong merupakan salah satu budaya luhur bangsa Indonesia. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia terbiasa saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membersihkan lingkungan, membangun rumah, membantu tetangga yang terkena musibah, atau bekerja sama menjaga keamanan lingkungan. Dengan gotong royong, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Pekerjaan yang lama bisa lebih cepat selesai. Selain itu, gotong royong juga membuat hubungan antar warga menjadi lebih akrab, rukun, dan harmonis. Gotong royong memiliki banyak manfaat. Pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Bayangkan jika satu orang harus membersihkan halaman sekolah yang luas sendirian. Tentu akan terasa berat. Tetapi jika dilakukan bersama-sama, pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Kedua, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai ketika semua orang ikut membantu. Tugas dapat dibagi sesuai kemampuan masing-masing. Ketiga, gotong royong mempererat persaudaraan. Saat bekerja sama, kita saling berbicara, bercanda, dan mengenal satu sama lain. Keempat, gotong royong menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Lingkungan yang bersih akan membuat kita lebih sehat dan betah tinggal di sana. Dan yang kelima, gotong royong melatih sikap tanggung jawab. Kita belajar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas satu orang, tetapi tanggung jawab bersama. Gotong royong bisa dimulai dari lingkungan paling dekat, yaitu rumah. Di rumah, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab. Membersihkan rumah bukan hanya tugas ibu atau ayah saja. Anak-anak juga bisa ikut membantu sesuai kemampuan. Contoh, membantu menyapu halaman, merapikan tempat tidur, membersihkan meja belajar, menyiram tanaman, mencuci piring sendiri, atau membuang sampah pada tempatnya. Jika semua anggota keluarga saling membantu, rumah akan terasa lebih bersih, nyaman, dan menyenangkan. Gotong royong di rumah juga mengajarkan kita untuk tidak bersikap egois. Kita belajar peduli terhadap keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Selain di rumah, gotong royong juga bisa dilakukan di sekolah. Contoh yang paling sering kita lakukan adalah piket kelas. Saat piket, siswa bekerja sama membersihkan ruang kelas. Ada yang menyapu lantai, ada yang menghapus papan tulis, ada yang merapikan meja dan kursi. Ada juga yang membuang sampah ke tempat sampah. Jika semua siswa menjalankan tugasnya dengan baik, kelas akan menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Gotong royong di sekolah juga bisa dilakukan saat kerja bakti, membersihkan halaman, merawat taman sekolah, menanam pohon, atau menjaga kebersihan kantin.
Dengan gotong royong, sekolah menjadi tempat belajar yang sehat, indah, dan menyenangkan. Gotong royong juga penting dilakukan di lingkungan masyarakat. Misalnya, warga bersama-sama membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Jadi, selokan bersih, air dapat mengalir dengan lancar dan lingkungan terhindar dari banjir. Contoh lainnya adalah kerja bakti, membersihkan jalan, menanam pohon, mengecat pos ronda, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu tetangga yang sedang mengadakan acara. Di desa, gotong royong sering terlihat saat warga membantu membangun rumah, panen bersama, atau membersihkan jalan desa. Di kota, gotong royong bisa dilakukan dalam bentuk kerja bakti di lingkungan, membersihkan taman, melakukan kegiatan keamanan bersama, atau mengumpulkan bantuan untuk warga yang membutuhkan. Jadi, meskipun bentuknya berbeda, semangat gotong royong tetap sama, yaitu saling membantu demi kebaikan bersama. Teman-teman, karakteristik wilayah juga mempengaruhi bentuk gotong royong masyarakat. Di wilayah pegunungan, masyarakat bisa bergotong royong, memperbaiki jalan menuju kebun atau membantu saat panen sayuran. Di wilayah pantai, masyarakat bisa bekerja sama, membersihkan pantai dan sampah plastik agar laut tetap bersih. Di wilayah pedesaan, warga bisa bergotong royong membersihkan saluran irigasi agar sawah mendapat air yang cukup. Di wilayah perkotaan, warga bisa bekerja sama, membersihkan selokan, menjaga keamanan lingkungan, atau mengelola sampah rumah tangga. Artinya, setiap wilayah memiliki bentuk gotong royong yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Yang paling penting bukan tempat tinggalnya, tetapi kemauan untuk peduli dan bekerja sama. Mari kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Pertama, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada wilayah pegunungan, pantai, perkotaan, dan pedesaan yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Kedua, karakteristik wilayah mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Ketiga, gotong royong adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama secara ikhlas. Keempat, gotong royong bisa kita lakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kelima, gotong royong bermanfaat untuk meringankan pekerjaan, mempercepat penyelesaian tugas, mempererat persaudaraan, menjaga kebersihan, dan menciptakan kerukunan. Dengan mengenal lingkungan sekitar dan membiasakan gotong royong, kita ikut menjaga persatuan dan keindahan Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu bahwa lingkungan sekitar memiliki banyak keunikan. Ada daerah yang sejuk, ada yang dekat laut, ada yang ramai seperti kota, dan ada yang tenang seperti desa. Semua wilayah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kita harus menghargai setiap perbedaan dan ikut menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Jangan lupa mulai hari ini biasakan gotong royong, bantu keluarga di rumah, jaga kebersihan kelas di sekolah, dan ikut peduli terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ini Guru Budi, belajar jadi seru lagi. Ayo kawan, sini kesini, rame-rame di